Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita mulai untuk kuliah perdana ini tentang toksikologi forensik. Jadi kedokteran forensik itu adalah sebetulnya luas ya, adalah cabang ilmu kedokteran yang menerapkan prinsip dan pengetahuan medis untuk kepentingan hukum dan peradilan. Ini berhubungan erat dengan penyelidikan kasus kriminal, perdata maupun administratif yang membutuhkan keterangan medis. Jadi sebetulnya secara umum ya, kalau yang namanya forensik itu luas, bisa medis, bisa non medis. Nah, kalau yang medis ini salah satunya adalah kedokteran forensik ini. Ya, fungsinya adalah untuk pertama adalah untuk identifikasi, ya, misalnya menentukan identitas korban, ya, manusia di jari, gigi, DNA atau ciri fisik. Bisa juga melakukan pemeriksaan luka dan kematian. Nah, sebabnya, jenisnya, cara, dan waktu, ya. Dan analisis luka akibat kekerasan, senjata tajam, tumpul, api atau senjata api. Nah, yang fokus kita kali ini adalah toksikologi forensik. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya racun, obat, atau zat berbahaya dalam tubuh. Ruang lingkup kedokteran forensik ada yang mediko-legal, memberikan visum et repertum, dan menjadi saksi ahli di pengadilan. Itu namanya fungsi mediko-legal. Jadi sekarang itu ya, forensik itu ada sambungannya. Ya, kalau dulu itu spesialis namanya spesialis forensik, sekarang menjadi spesialis forensik mediko-legal. Jadi cakupannya lebih luas, bukan hanya mengurus orang mati. Kalau forensik klinis adalah perusahaan untuk korban hidup, seperti kasus fisik, seksual, atau kasus bukan malpraktik. Apa tujuannya? Untuk membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Jadi seorang dokter, ya, dokter forensik atau dokter umum, tugasnya adalah sebagai seorang ahli. Jadi dalam satu keputusan hukum, ya, hakim memutuskan perkara itu berdasarkan 4 atau 5 alat bukti. Ya. Salah satunya adalah kita sebagai saksi ahli. Ya. Ya. Jadi pertama adalah saksi, orang yang melihat, yang kedua adalah saksi ahli, kemudian ketiga dokumen, kemudian yang ketiga keterangan dari tersangka. Itu namanya salah satu alat bukti. Ya. Nah, ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Ya. Nah, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek merugikan atau berbahaya dari zat kimia, biologi atau fisik pada organisme hidup seperti manusia dan hewan serta lingkungan. Toksikologi forensik, ya, ya, ilmu yang mempelajari efek merugikan atau berbahaya dari zat kimia atau fisik pada organisme hidup seperti manusia dan hewan serta lingkungan, tapi fokusnya pada kasus pidana. Apa tujuannya? Adalah untuk identifikasi zat beracun atau obat dalam tubuh, darah, urin, rambut, dan jaringan, dan menentukan konsentrasi zat tersebut dan hubungannya dengan efek toksik atau kematian. Ya. Jadi
Juga membantu menjawab pertanyaan hukum, misalnya apakah penyebab kematian terkait racun, obat atau alkohol, apakah korban atau tersangka itu berada di bawah pengaruh obat atau alkohol saat kejadian, apakah zat tertentu digunakan dalam kasus kriminal, misalnya pembunuhan dengan racun atau perkosaan dengan obat pemati, doping dan lain-lain. Nah, ini macam-macam keilmuan, ya, cabang-cabang keilmuan. Ya, toksikologi medis legal menganalisa beracun dalam kasus kematian, otopsi. Yang kriminal, misalnya kasus kejahatan seperti pengaduan narkotika atau pembiasan, ada lagi yang tentang doping, ya. Dan ada lagi juga contohnya adalah toksikologi lingkungan. Nah, ini yang berkaitan dengan paparan terhadap sentra-sentra industri atau lingkungan. Nah, ya. Terus contoh kasus adalah deteksi alkohol dalam darah pengemudi kecelakaan, analisis jejak cyanida dalam lambung, identifikasi obat bius dalam kasus pelecehan seksual, dan penggunaan zat narkotika dalam urin tersangka. Nah, sekarang apa itu racun? Ya. Racun adalah zat yang dapat menyebabkan gangguan, kerusakan, atau kematian pada makhluk hidup jika masuk ke dalam tubuh, baik melalui mulut, pernafasan, kulit, maupun suntikan. Apa bedanya dengan obat? Hampir sama sebetulnya, karena racun dan obat itu sama-sama zat kimia. Nah, perbedaannya terletak pada cara penggunaannya dan dosisnya. Ya. Seperti ungkapan dari orang Yunani dulu, ya, Paracelsus itu, bahwa semua zat adalah racun, yang membedakan hanya dosisnya. Terus, ya, nah ya, ini perbedaannya. Jadi, nah, kalau obat itu digunakan untuk menyembuhkan, mencegah atau meredakan penyakit. Kalau racun adalah zat yang bisa merusak, mengganggu fungsi tubuh atau menyebabkan kematian. Nah, obat itu dosisnya diatur, ya, ya, ada takaran aman dan bermanfaat. Kalau racun itu dosis kecil aja mungkin tidak langsung terasa, tapi dosis lebih tinggi bisa berbahaya. Ya. Nah, contohnya ya, paracetamol itu bisa untuk menurunkan demam, tapi kalau berdosis bisa merusak hati. Nah, kemudian pemakaiannya diawasi dokter apoteker, ya. Kalau yang racun itu sering tidak ada aturan aman, ya. Nah, contohnya sekarang yang lagi ramai adalah kasus makanan bergizi gratis itu. Makanannya memang tidak beracun, tapi sering terkontaminasi sama zat-zat yang bisa menyebabkan makanan itu jadi beracun. Terus, nah ya, jadi racun itu adalah zat atau bahan dalam jumlah tertentu, dosis toksis, lalu terjadi kontak masuk dalam tubuh, dan zat itu ya akan menyebabkan sakit atau kematian. Ya. Ya, ini caranya racun masuk lewat mulut, ya, oral, pernapasan, suntikan, kulit yang sehat, dan lewat rektal atau vagina. Nah, mekanisme kerjanya, pertama adalah dengan menghambat enzim atau mengganggu sistem enzim. Contohnya arsenik dan merkuri itu menghambat sulfitryl group. Nah, sulfitryl group itu adalah satu enzim yang bekerja dalam sistem
respirasi ya. Ya, kalau kalian pernah belajar tentang siklus Krebs, itu adalah siklus metabolisme, yaitu ada sistem enzim namanya sulfitryl group ya. Nah, itu mengganggu sistem enzim arsen dan merkuri ya. Nah, kemudian yang cyanida mengganggu sitokrom oksidase. Nah, sitokrom oksidase ini adalah enzim yang berada dalam mitokondria sel. Ya, kalian tahu mitokondria adalah sistem respirasi sel. Ya. Jadi kedua kedua jenis apa namanya metal ini sasarannya ada ke tingkat sel ya. Jadi makanya ini sangat toksis baik arsen maupun cyanida ini. Nah, ya, dalam suatu sistem racun kalau sudah sampai pada tingkat sel itu sangat toksik. Contohnya cyanida itu kan adalah primadona dari racun. Jadi sasarannya adalah langsung pada mitokondria. Ya, oke. Okay? Nah, kemudian juga cara pemberian, faktor-faktor yang mempengaruhi racun. Cara pemberian adalah uh, racun gas ya, perinhalasi itu yang paling mematikan adalah racun gas. Onsetnya sangat cepat. Nah, contohnya adalah racun gas cyanida itu atau gas sarin. Nah, karena kalau pernah nonton atau film-film atau kisah perang zaman dulu itu kebanyakan menggunakan gas itu yang langsung disemprotkan lewat udara. Seperti contohnya perang Vietnam itu menggunakan gas sarin, gas kuning itu lalu ditembakkan dari pesawat melalui semacam roket. Ketika mau jatuh ke tanah itu langsung meledak dan menimbulkan kerusakan yang sangat massal. Pernah dipakai juga oleh tentara Jerman itu untuk membasmi atau menggenosid orang-orang Yahudi. Jadi yang paling cepat dan paling akut itu adalah racun gas perinhalasi. Kemudian juga keadaan tubuh, umur, keadaan umum, kehabituasi dan hipersensitivitas. Ya. Nah, kemudian juga racunnya sendiri, ya, tergantung dosis, konsentrasi, bentuk racun dan sinergisme, antagonisme. Jadi sinergisme itu ada adisi dan potensiasi. Adisi itu saling menambahkan, kalau potensi saling memperkuat. Kalau dianalogikan dengan matematika ya, di situ 2 tambah 3 jadi 5. Nah, kalau potensiasi itu 2 pangkat 3 jadi 8. Jadi beda. Angkanya sama-sama 2 dan 3. Tapi fungsi pemangkatannya beda ya. Jadi namanya adisi dan potensiasi. Contohnya obat-obat misalnya yang sering dipakai agar lebih ampuh terhadap antibiotik, terhadap kuman, contohnya misalnya amoxicillin dan coagulanik acid menjadi koamoxiclav, ya. Sulfametropin dan trimoxazol menjadi cotrimoxazol. Nah, itu namanya adisi dan potensiasi. Kemudian antagonisme saling menetralkan, ya. Jadi saling menetralkan. Jadi ada obat yang dipakai untuk menawarkan obat yang lain. Bahkan contoh yang kearifan lokal adalah misalnya degan hijau itu sering dipakai untuk menetralkan racun, tapi itu anti racun yang umum. Ada yang khusus misalnya sulfas atropin itu dipakai untuk keracunan baygon itu ya, itu sulfas atropin. Terus misalnya litis anti lewisida dipakai untuk keracunan arsenik ya. Ya, ya terus ya. Nah,
Ada yang kerja racun, ada yang lokal setempat. Efeknya bisa dari iritasi ringan sampai berat dan sampai terjadi luka eksak. Contohnya racun korosif dan asam sulfat pekat. Ya. Terus, ya. Nah, kemudian bisa sistemik, ya. Diabsorpsi masuk ke daerah darah dan sampai ke target organ. Contohnya adalah alkohol dan narkotika. Alkohol ini di masyarakat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah yang termasuk dalam etanol dan metanol. Yang etanol ini lebih tidak berbahaya karena ketika di metabolisme itu akan menjadi H2O. Ya. Nah, itu tidak beracun, tapi harganya mahal. Hanya dipakai orang tertentu. Kadang-kadang satu botol itu sampai 30 juta. Itu yang mahal seperti anggur. Kalau yang metanol ini, yang murah itu, yang sering dipakai untuk orang mabuk itu, dan itu mematikan karena ketika di metabolisme tidak menjadi air tapi menjadi asam semut, ya, asam formiat. Nah, itu yang asam formiat inilah yang nanti bisa berbahaya, bisa menyerang organ-organ. Nah, itu mematikan. Kemudian narkotika itu bisa langsung diserap ke peredaran darah. Misalnya kokain, heroin itu langsung bisa diserap. Bisa dari dihirup atau disuntikkan. Lalu kombinasi lokal dan sistemik. Ya. Contohnya asam oksalat. Nah, cara kejadian keracunan ada yang sengaja, ya, bisa bunuh diri, misalnya, ya, kalau di Indonesia dulu menggunakan racun serangga, ya, misalnya insektisida. Ya. Kalau di luar negeri menggunakan karbon monoksida, obat-obatan dan kombinasi. Ya. Jadi racun gas, ya, karbon monoksida itu sering dipakai, ya. Kalau kalian suka nonton drakor sering dipakai oleh orang-orang Korea itu karena CO ini murah, tidak terasa dan langsung mematikan, ya. Bisa obat-obatan dan kombinasi. Kemudian dengan pembunuhan dengan racun yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Oke. Nah, kemudian yang bisa tidak sengaja, ya. Umumnya karena kecelakaan dan kurang mengerti akan bahayanya. Ini terjadi mulai dari lingkungan, rumah tangga, dan lain-lain. Ya, ya. Terus kemudian berdasarkan sifat fisik kimia efek pada tubuh, ada racun anorganik, ada racun organik. Ya, ya, ya. Racun anorganik, organik itu artinya kalau racun organik itu adalah racun yang tidak mengandung unsur karbon. Jadi yang organik adalah racun yang dalam senyawanya itu mengandung unsur karbon. Jadi kata-kata organik berkaitan dengan adakah senyawa karbon, ada unsur karbon dalam senyawa tersebut. Kemudian ada racun gas, karbon dioksida, karbon monoksida, dan H2S. Ada racun lain, misalnya racun makanan, racun binatang, dan racun tanaman. Ya, terus berdasarkan tempat kejadian, bisa terjadi di lingkungan rumah tangga, insektisida, obat dan minyak tanah, dan di bidang medis. Di obat-obatan kadang-kadang obat itu bisa jadi racun kalau misalnya salah penggunaan dan salah dosis. Kemudian di lingkungan pertanian misalnya insektisida dan fertilizer, ya, obat untuk menyuburkan. Kemudian juga bisa terjadi di bidang industri, misalnya karbon monoksida, merkuri, arsen, dan pelumbu. Jadi ini adalah
benda-benda atau senyawa atau unsur yang dipakai dalam pengolahan industri, misalnya di tambang minyak, ya, tambang tembaga, itu untuk apa, alat prekursor untuk memurnikan tambang, ya, alat prekursor. Kemudian di lingkungan drug pecandu, misalnya morfin, sedativa, hipnotika, dan ekstasi, ya, oke. Kemudian ini adalah racun anorganik, ya, ya. Ada racun korosif H2SO4, ya, pekat, fenol, NaOH, dan racun metalik, ya, dan non metalik, arsenik, merkuri, dan borak. Nah, ya. Nah, ini adalah racun organik, ya. Racun volatile, ini adalah racun yang mudah menguap, misalnya etanol, jadi cyanida dan kloral, gitu. Jadi cyanida ini ada termasuk racun yang gampang menguap. Dulu kasus Jessica itu, ya, kenapa susah ditemukan di lambungnya? Karena menguap, ya. Nah, sehingga untuk pembuktian sulit. Itu beberapa tahun yang lalu, mungkin kami sudah lupa. Ya, ada racun non volatile, non alkaloid, misalnya barbiturat, karbamaat, salisilat, dan sulfonamid, dan racun alkaloid, contohnya opium, morfin, kokain, atropin. Jadi kebanyakan nafsa atau narkotika itu adalah racun alkaloid, ya, ya. Terus bagaimana kriteria diagnostik? Ya, pertama dari anamnesa, ada korban apakah kontak dengan racun, kemudian ada tanda-tanda gejala yang sesuai dengan tanda gejala karena racun tersebut, kemudian karena adakah kelainan pada tubuh korban, baik makros, mikros, yang sesuai dengan yang diakibatkan racun tersebut. Terus, ya, ya, analisa kimia, ya. Kriteria diagnostik, apakah racunnya positif pada makanan, minuman, atau obat, atau sisa bahan yang masuk dalam tubuh. Kemudian apakah positif racun atau metabolitnya dalam tubuh atau jaringan daerah tubuh secara sistemik. Nah, terus kemudian bisa keracunan. Pertama adalah TKP, kemudian jenazahnya ada berusaha luar dan dalam. Lalu yang ketiga adalah toksikologi, ya, meliputi pengambilan dan pengumpulan bahan, analisa, dan interpretasi hasil. Nah, apa yang dilakukan di TKP ada, ya, tujuannya adalah untuk menentukan apakah korban hidup atau meninggal, kemudian membantu pengumpulan barang bukti, menentukan cara kematian, dan memperkirakan saat kematian. Nah, kemudian jenazahnya, informasi tentang perkiraan racun dari polisi, keluarga, dan saksi, ya. Kemudian hindari merokok, parfum, dan lain-lain agar tidak jadi rancu dengan bau yang berasal dari korban, ya. Nah, sehingga seperti bau alkohol, ya, bau dari racun cyanida itu kan nanti bisa kecium. Tapi kalau merokok ada parfum itu nanti bisa bikin kacau. Nah,
Kelainan didapat pada korban tergantung interval waktu saat kontak racun dan saat terjadinya kematian. Ya. Ya. Nah, ini. Nah, pada kematian yang cepat, ya, rapid, ya, kelainan khas tidak kelainannya tidak khas, ya dapat berupa kongesti organ atau ödem. Nah ini kongesti ini bisa pada kasus-kasus orang yang non keracunan. Nah kecuali racun korosif ini bisa ditemukan kelainan tertentu, ya, di sepanjang lintasan dari racun tersebut. Kemudian yang lambat, kelainan lebih spesifik, ya. Misalnya arsen ini terjadi hiperkeratosis. Bahkan arsen itu, ya, bisa bisa didapat jejaknya meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi misalnya 10-20 tahun itu masih bisa didapat di rambut dan kuku dan tulang arsen itu, ya. Kalau CO terjadi pelunakan pada globus pallidus, ya. Nah, terus oke. Okay. Kemudian pakaian, ya, pakaian apakah adanya bercak distribusinya dan baunya itu suspek cara kematian. Nah, lebam mayat juga penting. Kalau cherry red itu kalau keracunan CO, lebam mayat berwarna cherry red karena ada ikatan dari COHB. Dan cyanida, lebam mayatnya berwarna merah terang. Kalau nitrit, lebam mayatnya berwarna coklat kebiruan. Kemudian warna distribusi bercak sekitar mulut pada racun korosif itu warnanya khas, bau dari mulut dan hidung. Alkohol, minyak tanah, karbol itu bisa tercium, ya. Nah, kelainan misalnya, kelainan lain misalnya tato, bekas suntik, nah itu juga harus dicari, ya. Terus nah, pada otopsi perhatikan bau di rongga dada, rongga perut, dan rongga kepala. Ada bau racun khas itu juga harus diperhatikan. Kemudian warna organ, ada racun korosif, lambung terjadi warnanya hiperemi sampai perlunakan, ulcerasi dan perforasi. Ya. Pada racun gas di saluran pernafasan, urin dapat terjadi perubahan warna, misalnya salisilat urin warna hijau. Sehingga pada kesimpulannya kelainan khas tidak selalu didapatkan, sehingga diagnosa keracunan sering sukar. Maka mutlak harus dilakukan pemeriksaan toksikologi. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menegakkan diagnosa keracunan pada korban hidup, maka bisa diterapi cepat dan tepat. Kalau korban mati akan bisa menyimpulkan sebab pasti kematian. Nah, ini satu psikologi ini ada 3 langkah: pengumpulan bahan, pelaksanaan analisa, dan interpretasi hasil. Ya, pengambilan dan pengumpulan bahan harus dijaga syarat mediko-legal dan chain of evidence. Jadi harus diperhatikan syarat-syarat tentang surat menyuratnya, ya, syarat mediko-legal dan rantai barang bukti, ya, bagaimana nanti barang bukti itu atau ini, ya, atau bahan itu dikirim dengan aman dengan prosedur yang sesuai dengan uh, kepentingan untuk kepentingan peradilan, ya. Ya,
Ya, ada 3 tempat. Yang tempat pertama adalah untuk isi lambung dan isinya, usus dan isinya. Ya, stopless atau tempat kedua itu hati kurang lebih 500 gram, otak kurang lebih 500 gram, dan paru masing-masing 250 gram, dan ginjal sebagian kanan dan kiri, dan kandung seni. Jadi ini ada dimasukkan dalam 3 wadah. Ya, ya. Kemudian yang lain itu misalnya darah diambil sekitar ya antara 50 sampai 100 mili, urin 100 mili. Pada korban hidup sisa makanan dan minumannya, obat-obatan dan obat-obatan atau bahan yang menjadi penyebab keracunan. Kemudian juga bahan muntahan, hasil kubah lambung, urin, darah, dan feses. Nah, pada kasus tertentu, misalnya pada keracunan alkohol, darah diambil dari vena femoralis, ya, atau dari urin. Bila darah tidak ada, diambil dari sumsum tulang, jaringan otot. Pada keracunan kronis arsenik, diambil dari rambut, kuku, dan tulang. Ya. Ya, terus untuk pengawet digunakan alkohol 96%. Nah, ini murah meriah dan bisa gampang didapat di pasaran. Ya. Kemudian es batu, dry ice, natrium fluoride, dan merkuri nitrat. Jadi untuk toksikologi ini, jaringan tubuh itu boleh membusuk. Ya. Ya. Jadi meskipun kondisi jenazah membusuk nggak apa-apa. Beda dengan patologi anatomi. Kalau patologi anatomi maka jenazahnya tidak boleh busuk. Jadi harus dalam kondisi masih belum masih belum pembusukan, ya, belum mengalami dekompos. Kalau untuk uh, toksikologi jenazah busuk nggak apa-apa, ya. Kemudian bahan terendam dalam pengawet ditutup dengan parafin, diikat dengan tali tidak bersambung, dilabel dan disegel. Ya, ya. Terus kemudian ya, pengiriman sertakan contoh bahan pengawet. Nah, jadi harus ada pembanding dalam botol bersih dilabel dan segel, dan dikirim setelah bahan diambil, diantar, ya, lalu bisa lewat paket. Tapi biasanya kalau kalian melakukan otopsi sendiri, biasanya didampingi oleh penyidik atau polisi. Jadi tidak usah diantar sendiri atau via kurir, karena nanti kalau misalnya tidak menggunakan penyidik, kadang itu nanti disuruh bayar, ya. Ini kalau mengirim bahan untuk pemeriksaan ke lab 4 itu tempatnya di Polda sana, itu suruh penyidiknya aja, polisinya, sehingga tidak ada bayaran. Yang dianggap sebagai tanggung jawab negara, pro justisia. Nah, jadi ketika otopsi itu didampingi dan suruh mereka aja penyidiknya yang ngirim ke lab 4 di Polda Jatim itu. Jaga keutuhan supaya layak diperiksa sebagai barang bukti. Ya. Terus jangan sampai rusak, ya, terus hancur, ya, atau ya. Nah, ya, syarat-syarat surat, ya. Surat permohonan proses toksikologi, surat tentang laporan peristiwa atau kejadiannya. Jadi ketika otopsi itu jangan hasilnya jangan dilaporkan semua, ya, tetapi kronologi singkat, ya, dan ya, kronologinya dan peristiwanya secara singkat, tidak dilaporkan semua. Juga tentang otopsi hanya berisi yang positif saja, tidak, ya, ya semua dilaporkan. Ya, kesimpulannya apa, ya,
kesimpulan sementara karena belum pasti ya, laporan otopsi ya. Nah, kemudian buat berita acara pembungkusan dan penyegelan ya. Ya. Terus nah, isi label berisi identitas korban, jenis dan jumlah bahan pemeriksaan, bahan pengawet yang dipakai, tempat dan saat pengambilan bahan, pembungkusan, penyegelan, tanda tangan dan nama terang penyegel, dokter yang otopsi, dan cap, stempel dinas dan segel dinas. Ya, terus kemudian kalau penggalian jenazah, ya, nah, kan harus ngambil tanahnya, ya. Maka nanti contoh tanah itu diambil di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan jenazah. Kemudian ada pembanding, ya, ada pembanding contoh tanah dalam radius 5 meter dengan kedalaman yang sama dengan jenazah dan masing-masing dimasukkan dalam wadah sendiri. Jadi kita kalau melakukan ekshumasi itu yang diambil itu adalah tanahnya, ya, di sekitar jenazah atau dalam radius sekitar 5 meter dari jenazah itu. Ya, terus, ya. Kemudian pelaksanaan analisa, ya. Ada tahap isolasi, ekstraksi, ada tahap identifikasi, deteksi. Yang tahap isolasi ekstraksi ini ada dua metode, ya, metode umum dan metode khusus, ya. Ya, terus, oke. Ini adalah tahap identifikasi dan deteksi. Jadi pertama adalah di ekstraksi, kemudian di purifikasi, lalu terjadi konsentrasi dan sampai identifikasi deteksi. Jadi sama terakhir adalah identifikasi dan deteksi. Ada dua metode, ada dua hasil, ya. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Yang kualitatif itu menentukan jenis racun, ya. Apa jenisnya itu. Kuantitatif itu menentukan kadar dari racun, ya. Jadi dua ini harus saling berkaitan, ya. Nah, mungkin kita misalnya hanya menentukan jenisnya saja, tidak menentukan, tidak ada ukur dosisnya, itu kan tidak bisa, ya, harus satu paket. Tidak memberi kesimpulan yang definitif, ya, kalau misalnya cuma salah satu teknik saja yang dipakai. Ada contohnya, ada spot test, ada color test, dan ada kromatografi, ya, melalui paper, thin layer maupun gas. Jadi dengan teknik ini maka akan terjadi gambaran ini seperti warna-warna pelangi, ya. Jadi dengan masing-masing unsur atau mineral unsur atau elemen racun itu akan bisa tampak secara spesifik. Ya, ada menggunakan spektrofotometri, jadi menggunakan foto dengan memberi gambaran spektrum, ya, ultraviolet maupun UV maupun IR, ya. Kemudian dengan teknik imunoassay, nah itu, ya. Ya, oke. Nah, interpretasi hasil. Nah, ya. Hubungan konsentrasi racun, hasil analisa, dan efek fisiologis sangat dipengaruhi faktor tertentu. Jadi untuk racun yang bekerja sistemik harus dibuktikan ada absorpsi, distribusi, dan metabolisme sehingga terjadi efek fisiologis. Oke. Nah, ini
ada normal konsentrasi, ada dosis terapi, ada dosis toksis, ada dosis letal. Jadi zat itu atau obat itu ada yang dalam dosis normal, ada dosis terapi, dosis toksis, dan dosis letal. Ya, lihat terus. Misalnya, nih, kadar arsenik lambung ya, 200 mg. Dosis letal arsenik 200 mg. Interpretasinya apakah korban meninggal karena arsen intoksikasi? Nah, ini contohnya. Kadar alkohol dalam darah 0,3%, letal dosnya 0,5%. Nah, nah, apakah korban meninggal karena alkohol atau bukan? Nah, ya. Jadi, jadi ya, nah ini interpretasinya. Nah, jadi toksikologi itu memberikan angka-angka, nah, dan kita bisa mem, 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 apa ya, memastikan dengan melihat kadar-kadar yang diberikan oleh hasil toksikologi. Jadi kalau misalnya ini seperti ini ya, kalau ini kan kadar lambung 200 mili, letal dosnya mungkin iya dia meninggal karena senik. Kalau ini kan tidak nyampe ya, nah, kadarnya ya. Nah itu kita, seperti itu interpretasinya. Mungkin dia yang alkohol mungkin meninggal karena sebab lain. Ya terus, nah kemudian di samping itu ada hal yang seringkali menyebabkan salah dalam menarik kesimpulan. Nah, contohnya sianida dalam konsentrasi kecil sering ditemukan pada hasil samping perokok. Jadi orang merokok itu kadar darahnya itu ada sianida. Nah itu belum tentu dia keracunan karena sianida. Kalau dia misalnya dia meninggal, belum tentu meninggalnya karena sianida, karena ada ada sianidanya. Kemudian Pb merkuri itu bisa terjadi terdapat di polusi udara. Ya. Ya, itu untuk kuliah tentang toksikologi. Barangkali ada yang ditanyakan. Apa kecepatan ya? Ya, saya masih materi kecepatan dan ada pertanyaan. Izin bertanya, dokter. Kalau misalnya dari toksikologi ini kan berarti tadi tidak bisa apakah benar tidak bisa membedakan antara diracun atau keracunan tanpa bantuan CCTV atau bukti yang lain, dokter? Iya, jadi kalau masalah cara ya, cara kematian itu apakah dia bunuh diri, dibunuh atau kecelakaan, itu tidak bisa melihat dalam hasil pemeriksaan toksikologinya. Jadi harus didukung oleh fakta-fakta lain, misalnya dengan olah TKP atau anamnesa dari pihak keluarga atau dari penyidik. Ya. Ya. Makanya ini penting, olah TKP itu penting untuk mendukung, mencari dugaan apakah cara kematiannya itu bunuh diri, pembunuhan atau kecelakaan. Ya. Tapi melihat tampilan di hasilnya, hasil labnya tidak bisa. Ya. Jadi harus didukung oleh fakta-fakta lain seperti itu ya. Ya, terima kasih, dokter. Tanya lagi. Dokter izin bertanya,
Silakan. Tadi dijelaskan ya dokter, untuk keracunan karena CO2 itu kan tadi dokter bilang itu tidak menyakitkan ya dokter. Itu bukannya kalau misalkan ketika kita tidak dapat mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, bukannya tubuh kita tuh merasa sakit dan sesak dan jadinya biru nih dokter. Itu apakah sama yang seperti kasus ada orang yang meninggal di dalam mobil gitu dokter. Jadi dia ketiduran tapi dia tidak sadar gitu. Itu Iya. apakah sama seperti itu? Itu bagaimana gitu dokter? Bukannya tubuh kita tuh akan notice atau tahu kalau misalkan kita tuh kekurangan oksigen gitu loh. Eh, Konsep keracunan gas itu sangat cepat ya, apalagi eh, hipoksia itu bisa terjadi kematian dalam jangka waktu sekitar 2 sampai 3 menit ya, ya, hipoksia. Pertama memang fasenya unconscious ya. Jadi memang betul-betul tidak terasa, ada fase nggak sadar. Begitu nggak sadar langsung mereka bablas itu biasanya. Hampir tidak merasakan ini, tidak merasakan sakit kalau orang keracun gas. Seperti itu kira-kira. Karena fase asfiksianya sangat cepat ya. Seperti contohnya banyak kalau misalnya di orang itu ya, orang yang menggali sumur itu ya itu kan bisa karena kekurangan oksigen ya, bisa karena keracunan karbon monoksida, bisa karena keracunan karbon dioksida. Tiga-tiganya bisa masuk ya. Kalau di mana di sumur bawah itu kan dalam itu otomatis apa namanya akan banyak karbon dioksida di situ ya karena konsentrasinya tinggi. Karbon monoksidanya karena dia disedot pakai pompa pompa itu pompa diesel itu, nah itu kan nyedot oksigennya juga nggak ada, jadi kombinasi. Nah itu ketika jatuh itu langsung nggak sadar biasanya. Ya, sangat cepat. Kalau gas sangat cepat onset ya, kalau gas itu ya. Ya, memang belum sempat merasakan nyeri, langsung nggak sadar langsung meninggal. Ya, ya apa? Ada yang tanya lagi? Kalau kalian suka nonton itu di orang-orang Korea itu kan sering jadi pilihan. Banyak artis-artis Korea itu yang ke apa bisa ke mengalami apa ya, gangguan kepribadian. Meskipun dia kaya terkenal tapi sering mengalami gangguan kepribadian karena dia bingung dengan apa yang dia cari. Biasanya pilihannya adalah ini apa karbon monoksida apa ya CO dengan menggunakan briket itu ya, tahu briket itu yang dipakai untuk semacam arang kalau dipakai di tungku api itu. Nah, itu bisa untuk bunuh diri itu dan memang sangat cepat ya pemeriksanya. Oke, ada tanya lagi? Ya, saya senang ada yang tanya. Biasanya kalau preklinik jarang ada yang tanya, biasanya langsung selesai itu saja. Kalau tidak ada, bisa ditutup. Baik, saya tutup untuk pada forensik hari ini.